Assalamualaikum guys, ini kembali lagi bersama aku di channel Jun Siregar. Dan kali ini aku berada di sebuah cafe shop ternama dan terkenal di Tanjung Morawa. Dan bersama ownernya di Slow Time Coffee. Slow Time Coffee biasanya disingkat dengan STC, Slow Time Coffee gitu. Dan inilah orang atau ownernya bersama Bang Rido. Ya, Bang Rido ya. Ya. Oke. Jadi di sini guys, kita mau interview aja sama Bang ini karena Abang ini salah satu orang paling berpengaruh di Tanjung Morawa dan paling terkenal di dunia perkopian. Oke. Bentar, lagi setel dulu kan bentar. Biar nyamannya aja. Nah ini sambil ngopi juga, dan ini aku pesan kopi madu. Dan ini kita coba mau tanya ke Bang Rido. Pertama Bang, sapa dulu Bang. Sapa dulu lah. Halo guys, bilangnya itu. Halo guys. Oke. Jadi Bang, ini pertanyaannya simple, sederhana aja. Dari awal Abang merintis di dunia minuman atau di kopi atau frappe ini kan, sampai sekarang hingga Abang punya kopi shop dua kios dan berbeda tempat lah, tapi masih di sekitaran Tanjung Morawa. Ini gimana sih Bang dulu awal Abang merintis hingga bisa punya kios dan besar lah namanya di Tanjung Morawa ini? Ya, yang pertama kalau saya itu sih dari kaki lima. Nah, dari kaki lima kurang lebih udah hampir. Sekarang ini Slow Time Coffee itu udah 7 tahun. 7 tahun. 7 tahun. Jadi kalau untuk yang kopi shopnya ini baru berjalan 3 tahun. Kopi shopnya 3 tahun. 3 tahun. Nah itu. Jadi kenapa ada buka lagi karena memang untuk pengadaan alat sama tools kopi saya udah ada stok banyak gitu. Stok banyak. Jadi Toko lah ya. Toko. Jadi daripada memang stok itu terduduk atau apa, saya buka seperti itu. Berarti dulu Abang pas jual pedagang kaki lima itu Abang udah jual kopi? Udah ada, tapi nggak terlalu yang gimana ya, nggak kayak sekarang lah. Gitu. Itu tubruk ya Bang? Ya tubruk. Dan sebenarnya itu gerobak ya, gerobak. Iya, Okay. gerobak. Dulu Abang cerita awal buka gerobak inilah dulu Bang. Nah ya, punya cerita awal gerobak lah dulu, kita nostalgia lah ini dulu ya kan. Cerita masa muda ini sebenarnya. Gimana sih Bang dulu merintisnya? Jadi kalau untuk gerobak itu awal mulanya tahun 2013 awal. Ya, jadi memang Tanjung Morawa itu belum ada kopi. Jadi waktu pun di Kota Medan itu memang boomingnya kopi itu di tahun 2010. Iya, karena saya lama di Medan, kemudian saya pulang kampung Tanjung Morawa. Saya kira ini prospek jualan kopi nih, gitu. Jadi saya buka dari tahun 2013 awal ya sampai sekarang, gitu. Jadi kita bahas ke penghasilan lah Bang dulu, mau di masa mudanya ya, di gerobaknya lah ini. Kita bahas penghasilan Abang dulu sehingga Abang bisa buka kafe. Emang gimana sih Bang dulu penghasilan Abang di gerobak itu dulu? Ya sebenarnya kalau untuk penghasilan lebih besar di gerobak Daripada kopi shop? daripada kopi shop. Nah, gitu. Karena kalau gerobak itu memang ya operasionalnya sedikit, hasilnya gede. Kalau kita buka tempat, kita buka kopi shop, operasionalnya besar, ya omsetnya pun juga terkadang tergantung cuaca, tergantung mungkin iklim, tanggal muda, tanggal tua, seperti itu. Oke, sebenarnya Abang ini dulu pertama kali merintis dari gerobak dan bisa mendapatkan modal ya Bang, dari untung lah ya, modal hingga punya kios, punya kopi shop sendiri dan 2 sekarang. Terus sampai sekarang Bang gerobaknya masih jalan nggak? Gerobak kalau di setiap kopi shop saya tetap ada. Karena itu memang salah satu apa namanya, ya nggak mungkin ditinggalkan. Ciri khas lah. Iya, ciri khas Slow Time Coffee seperti itu. Dulu pertama kali pas jual gerobak itu harganya berapaan Bang? Dari mulai saya jual itu harga 6.000. 6.000. Ya, sekarang sudah di harga 10.000. Karena memang pasarnya ya 10.000 ya kan. Di mana-mana memang kalau udah jual frappe kayak Tahiti memang kebanyakan 10.000. Memang ada yang 5.000 tapi kualitas
ya gimana gitu ya. Ya kalau masalah kualitas mungkin bisa rasa lah ya. Bisa rasa. Oke. Buat kalian yang mau rasa ke slow time, ini jaminan nih bos owner sendiri ya. Nah, jadi ciri khasnya itu guys, nanti aku buat shoot di depan lah nanti sekilas. Ciri khas slow time itu kalau di coffee shopnya itu sebenarnya satu di jalan Pahlawan sama di Jalan Irian. Jalan Irian di dekat kantor pos sih, sepengetahuan aku sih guys, di ini sebelah ada kantor pos di Tanjung Morawa. Mungkin di Tanjung Morawa kantor pos siapa yang nggak tahu sih, atau Irian supermarket. Di situ ada satu. Nanti ciri khas dari slow time itu ada di depannya gerobak, dan itulah ciri khas dari slow time ini karena memang awal merintis abang ini dari gerobak, dan dia nggak mau meninggalkan gerobaknya gitu, karena kayak cerita tadi juga penghasilannya memang lebih enak di gerobak sebenarnya. Kalau memang enak di gerobak bang, kenapa nggak jual di fokus gerobak aja, atau buka franchise gitu, gerobak aja semua diperbanyak, kenapa harus coffee shop? Oke, jadi kalau untuk gerobak mungkin di mana-mana juga sudah ada. Saya juga buka namanya kemitraan. Jadi kemitraan itu bisa apa namanya ya, ngembangin lah usaha gerobak tadi. Untuk coffee shop sendiri sebenarnya permintaan dari konsumen. Nah, jadi memang ya bola tempat tongkrongan. Iya. Jadi seperti itu. Jadi sehingga ya mau nggak mau kita harus nyiapin juga nih. Terus bang, ini yang aku lihat di coffee shop abang nih rame kali kan. Emang pasar abang gimana sih bang di coffee shop abang ini? Kok bisa rame gini? Ya kalau untuk target pasarnya memang ya payah bilang juga ya. Kalau saya sih kalau dari segmen harga ya menengah ke bawah. Iya, tapi ya banyak juga sih orang-orang yang mungkin menengah ataupun menengah ke atas ya duduk di slow time kopi gitu. Karena kalau udah menengah ke bawah, orang atas sudah pasti sanggup lah beli ya kan. Cuman kalau menengah ke atas ya orang bawah pasti mikir, wah ini mahal nih. Nah, sebenarnya memang konsep slow time ini sebenarnya sederhana guys. Ya ibaratnya yang penting nongkrong gitu aja. Kita nggak bisa di sini lihat dari konsep bagus mewahnya, itu memang kalau jujur pribadi memang masih kurang dapat, karena memang aku udah biasa mereview coffee shop dan udah kesana kemari berpetualang. Tapi kembali lagi karena udah inilah ibaratnya rezekinya itu bang ya. Iya. Ibaratnya gimana ya, hasil dari kerja keras gitu kita udah besar namanya, dan orang-orang Tanjung Morawa memang udah benar-benar percaya sama Bang Rido, dan dengan kualitas minuman yang dipertahankan dari dulu, dan orang pun tetap datang kemari lagi ya bang. Ada kira-kira bang yang mau disampaikan gitu, atau yang lagi merintis kunci abang hingga sampai saat inilah, hingga bisa terkenal, percaya orang dengan kualitas minuman, dan gimana sih strategi abang lah gitu? Sedikit aja. Yang pertama jujur, yang kedua disiplin, yang ketiga konsisten. Di bidang rasa. Di bidang rasa, di ya semua aktivitas bisnis lah, manajemen. Gitu. Jadi kalau yang aku simpulkan sih dari abang ini memang kita jangan pernah kecewakan customer lah. Jangan pernah kecewakan customer dengan ciptakan karakter, ciri khas, apalagi ya. Sehingga bisa terkenal kayak gini memang butuh perjuangan yang besar lah ya, perjuangan yang besar, dan ada banyak hal yang harus dikorbankan di masa muda kita. Dulu abang ada berkorban nggak sih masa mudanya apa ya? Jadi memang kalau memang mau ya besar harus memang berkorban sama kawan, sama keluarga, sama tenaga, seperti itu. Jadi bukan uang. Jadi kalau masalah itu bukan uang. Jadi memang ada hal-hal yang dimana gitu tuh memang harus kita korbankan. Itu. Kalau uang itu nanti kalau ada uang pasti bingung. Bingung? Ada uang misalnya 50 juta nih, Iya. buka usaha, tak kira bingung. Usaha apa, tapi nggak jadi nih. Gitu. Tapi kan kalau kita buka usaha bang harus ada uang memang. Betul, tapi bukan itu sebenarnya. Yang pertama itu kegigihan. Oke, dari Bang Rido dia menerapkan ke kita bahwa untuk bisa buka usaha itu mungkin kita pertama kegigihan. Boleh kita saring bareng-bareng, boleh pendapat kita masing-masing juga sih ya. Cuman kita hargailah, karena terbukti dengan Bang Rido seperti yang dia bilang kan, siapa sih yang nggak kenal slow time ngopi? Nah, ya kan. Pokoknya orangnya enak. Memang kualitas minuman boleh dicoba, walaupun tempatnya biasa dan nggak specialty lah. Kalau specialty mewah gitu ya? Enggak. Sebenarnya mewah
nggak mewah, nggak juga sih, nggak bisa dibilang nggak mewah karena memang udah standarisasi untuk ngopi. Tapi kan kalau sekarang bang standarnya untuk ngopi itu orang lebih kekinian kan, dia pasti mewah bang, ya kan. Tapi kalau dari konsep ini memang masih kayak zaman dahulu dengan ya biasa sih mejanya nggak pala gitu ya. nggak pala kayak kekinian. Kalau biasanya kan kekinian bang mejanya itu semen, tempat duduknya semen, di lantainya ada kerikil lampu gitu ya. Sebenarnya kalau di slow time ini ya slow aja. Di depan ada gerobak, mau minum Thai tea bisa, minum frappe-nya semua ada ya bang, frappe ada. Dan kopinya kita berani laga bang ya. Iya, berani laga. Karena memang udah aku cicip sendiri nih guys, kopi madu dari baristanya sih, bukan bosnya. Kalau kali ini bukan bosnya yang kasih, baristanya. Tapi udah pasti kalau barista yang buat udah standarisasi dari bos lah, ya kan bang? Iya bang. Dan sampai saat ini bang, abang ada tujuan ke depan lagi nggak? Fokus ke depan ada mau konsep bisnis lagi nggak? Jadi kalau untuk bisnis lagi ya pengadaan material dari alat-alat kopi, ya mungkin kayak manual brew, baru-baru kayak mesin, mesin. Jadi perlengkapan kopi lah. Oke. Terakhir itu biji-biji kopi juga. Biji kopi yang di roast bean atau Iya, green bean? yang roasting. Roasting. Tapi green bean abang terima? Green bean kalau saya sih nggak jual. Saya tetap kalau terima dari luar terima. Tadi bang, abang ada bilang bekerja sama dengan kemitraan nih. Itu maksudnya kemitraan gimana sih bang? Jadi kalau saya itu sebutnya namanya kemitraan. Nah, jadi kalau bahasa kerennya sih franchise. Nah, gitu. Okay. Jadi memang kenapa sih Kak franchise ini namanya kenapa sih kemitraan ya? Karena memang cakupannya belum ke franchise. Dalam arti memang belum banyak. Terus waktu tahunnya juga belum cukup. Nah, jadi saya sebut itu kemitraan. Jadi kalau kemitraan itu saya sekarang ada di Aceh, Kota Medan, di Pakam, Tanjung Morawa juga cukup banyak lah. Total kurang lebih ada sekitar 12 kemitraan. 12 kemitraan. Tapi itu belum kopi shop ya bang? Belum, masih kaki lima semua. Kaki lima dengan konsep yang abang dulu ya? Iya. Istilahnya abang ini menerapkan di masanya yang dulu dengan gerobak ke franchise-nya. Mungkin mudah-mudahan orang itu pun konsepnya lebih ke depannya ke kopi shop ya bang ya? Ya sebenarnya memang dari bisnisnya nanti mitra-mitra itu ngembangin ke kopi shop gitu. Sebenarnya kita memberikan jalan lah orang ke orang itu ya. Mungkin apalagi ya yang mau kutanya sama bang ini. Sebenarnya ini suatu kebanggaan sih guys untuk aku lah sebagai orang yang terjun di dunia perkopian dan bisa berkolaborasi dengan abang Rido. Dan paling berpengaruh di dunia perkopian di Tanjung Morawa. Siapa sih yang nggak kenal Bang Rido? Siapa sih yang nggak kenal slow time di Tanjung Morawa? Karena memang ya saya kan sales guys, sales di Tovin Medan, Tovin ID atau Tovin PT Tovin Indonesia dan cabangnya di Medan, dan saya lah sales di Medan, dan saya berpetualang ke sana kemari di dunia coffee shop. Dan kebetulan saya di Tanjung Morawa memang udah punya sedikit 0,01% relasi lah mungkin. Dan kebetulan semua itu yang aku kunjungin itu pasti kenal Bang Rido. Itu sih yang bikin aku salut lah sama Bang Rido ya. Karena orang tahu kerja kerasnya dulu dari gerobak hingga punya coffee shop, dan coffee shopnya memang rame guys. Dan ini kita di coffee shopnya yang kedua. Kalau yang pertama dia udah 2 kios ya bang ya? Iya, 2 kios. Kalau yang kedua ini masih 1 kios guys. Karena memang sistem abang ini, kenapa sih bang kios? Kalau orang kan biasanya kalau nggak ruko, kalau tema ini. Ya sih, dari memang dari apa namanya ya, sisi budget. Ya, iya. Yang itu pertama, yang kedua mungkin dari sisi konsep. Jadi kalau mungkin kios ini kita nggak terlalu besar. Tapi kalau dia mungkin kayak rumah ataupun dia kayak ruko itu cukup besar. Dan kalau untuk konsumen sendiri sih mungkin kalau ngelihat karakteristik dari tempat itu pengaruh. Nah, misalnya kayak ruko nih udah pasti kesannya mahal. Nah, gitu-gitu. Makanya itu, ini konsepnya memang sederhana tapi kualitas oke. Jadi ya maksud saya itu memang ya udah kita cari kios, sajikan kursi, meja, bar, segala macam udah. Jadi memang ketika konsumen masuk pun merasa sahabat gitu. Jadi mereka nggak tanggung untuk pesan apa nggak ini. Sebenarnya banyak sih yang mau kutanyakan sama abang ini, cuman agak sedikit apalah ya kita persingkat karena ya daripada kalian bingung atau butuh pembuktian ya datang aja ke Slow Time Ngopi.
Dan aku sama Abang ini bukan cuma sekedar berkolaborasi di konten guys. Mungkin kita bakalan ada bekerja sama di bergerak di bidang bahan. Karena Abang ini juga udah punya ceritanya tadi kalau dia memang bergerak di bidang aksesoris atau material. Nah, ini benar-benar peluang untuk saya. Tapi aku bergerak di bidangnya bahan. Mungkin aku bakalan kolaborasi dengan Abang ini di bidang bahan dan dia material. Ya mudah-mudahan lah jadi kedepannya, dan orang Tanjung Morawa boleh kunjungi kita di tokonya Bang Rido di Slow Time Kopi. Di mana Bang kalau tokonya Bang? Di Jalan Dahlan Tanjung. Jalan Tanjung di rumah ya? Dia posisinya di rumah lah, posisi di rumah. Di rumah, tapi ya rumahnya terbuka udah dapat sih alat-alatnya. Oke Bang, ini bolehlah Abang undang ke sini di mana sih alamat yang kopi shop yang pertama, alamat kopi shop yang kedua, sama yang tadi lah yang ketiga. Oke, kalau yang pertama itu di Jalan Pahlawan, tepatnya pas di Simpang Permina Tanjung Morawa. Ya. Nah itu, jadi kalau yang kedua dia di Jalan Irian, dekat kantor pos Tanjung Morawa. Oke. Kalau tokonya itu, kalau kalian mau lihat-lihat barang, mau beli-beli aksesoris, itu di Jalan Dahlan Tanjung. Siap. Nah, di samping Masjid Nurul Ikhwan. Oke. Jadi kalian nggak perlu ke Medan atau jauh-jauh ya. Mungkin Abang ini ada sedikit alat lah. Ya kalau kalian ke Medan ya pasti tentu cari aku ke Tovin ya kan. Karena Abang ini juga belanjanya Hario ya Bang ya. Hario. Karena Hario memang produk kita aja dari Tovin guys. Orang Tanjung Morawa nggak perlu nanti pening-pening belanja bahan, alat-alat. Kemungkinan prospek kedepannya kita bakalan jual mesin profesional Bang. Ada nggak? Siap Bang. Jadi memang rencananya seperti itu. Makanya tinggal support dari Bang Ijun aja nih. Nah, gitu. Tinggal support dari Bang Ijun. Kayak mana nih ngelobi Tovinnya nih untuk bisa pasok ke seluruh mesin-mesin kopinya. Nah, ini agak sedikit PR-nya ribet sih sebenarnya, karena ini pengajuan ke bos lagi kan. Cuman kalau Abang jual bantu mesin pun sebenarnya udah bisa sih ya. Jadi ibaratnya displaynya di kantor Abang bantu jual kan sebenarnya bisa. Cuman kalau untuk kita bikin display di kantor kita memang ini sedikit ribet lah, karena PR benar-benar kayak logaritma di aljabar nih betul. Oke lah, mungkin sekian lah kita interview dengan Abang Rido yang terkenal di Tanjung Morawa. Memang Abang ini walaupun terkenal nggak sombong guys, selalu open sama orang ya Bang ya. Jadi memang ya gimana ya? Ya nggak perlu juga sih kita tutup diri gitu ya. Gitu. Jadi memang ya kalau udah ada janji, emang ketemuan, udah nggak ada masalah gitu. Memang ya nggak, sebenarnya Abang ini sibuk guys, cuman karena udah janjian memang aku benar-benar ditunggu, dan aku memang hari ini telat. Janjinya habis juhur, rupanya habis Isa ini. Tapi memang sebelumnya dia memang bilang tadi kalau memang datangnya agak malaman, aku janjian dulu ke tempat orang kawanku dulu katanya. Cuman aku tetap juga nunggu sih tadi di tempat dia yang pertama, dan aku nyusul ke tempat yang kedua. Oke lah Bang, mungkin sekian lah ini interview dengan Abang. Mungkin kita bakalan sering sih bikin konten, karena kita juga fokus bergerak di bikin acara, event-event ya Bang ya. Ada nggak Bang? Ya jadi memang kedepannya nanti itu bakalan buat ya event-event kopi, acara-acara sekitar tentang seputaran kopi gitu. Jadi kawan-kawan mungkin bisa ya siap-siap lah kita undang untuk bisa menghadiri acara-acara kita ini. Siap-siap. Ya mungkin Abang ini juga udah mulai bergerak ke sana guys, bikin event kopi untuk membesarkan brand-brand lokal di Tanjung lah ya. Iya Bang. Jadi memang selama ini Tanjung Morawa ini sepertinya agak tertutup nih gitu. Jadi dari apa namanya? Mungkin ya kita punya misalnya ada kopi shop nih misalnya di daerah sana, kita nggak tahu siapa gitu. Benar. Mungkin ya nanti bisalah berkolaborasi yang punya kopi shop sekitar Tanjung Morawa dan sekitarnya, mungkin sampai ke Lubuk Pakam pun boleh kali ya Bang ya. Ambil Lubuk Pakam dari Serdang lah Bang. Dari Serdang lah pokoknya. Bolehlah berkolaborasi dengan Bang Rido. Karena semua Bang Rido udah bisa guys. Mulai dari roasting udah bisa ya Bang ya. Bisa Bang. Dari roasting, dari rakit alat bisa nggak? Rakit alat. Belum ya. Rakit alat, marketing kopi. Apalagi ya, di cara bikin kopi yang enak lah. Mungkin semua kayaknya Bang Rido udah kayaknya lebih tahu sih dari aku ya kalau bergerak di bidang proses kopinya gitu. Kalau saya kan proses di alat dan bahan nih guys. Kalau di kopinya mungkin Bang Rido semua udah bisa. Bolehlah berkolaborasi. Silahkan mampir ke Slow Time.
Nanti kalau memang mau di slow time yang pertama atau yang cafe yang kedua, boleh carilah Bang Rido, mungkin bisa diarahkan anggotanya ke di mana sih Bang Rido gitu. Terus Bang, ini aku ada pertanyaan juga sih dari tadi ke Abang, agak sedikit aib di sini. Bang, sampai sekarang ini Abang udah berapa sih Bang anggota Bang? Anggota apa nih Bang? Anggota karyawan lah. Karyawan total kurang lebih ada 14 Bang. 14 guys, 14. Dan aku mau nanya rata-rata penghasilan Abang aja deh, tapi nanti takutnya dikejar orang pajak pula Bang, ya kan? Nggak usah lah ya, nggak usah lah. Karena memang kalau udah 14 orang anggota mungkin penghasilannya sih udah di atas UMK lah pokoknya ya. UMK mungkin di Sumatera Utara, di Medan 3 jutaan ya kan Bang. Mungkin bisa lah penghasilan Bang Rido di atas 3 jutaan ini kayaknya. Yang pasti ya. Karena anggotanya udah 13 ya. Oke lah, mungkin sekian lah guys video ini. Semoga bermanfaat untuk kalian dan salam kenal dari Slow Time Ngopi. Silahkan mampir dan silahkan berkolaborasi juga boleh. Atau yang mau buka franchise atau tadi kemitraan, silahkan hubungi Bang Rido, jumpai beliau di Slow Time Coffee. Oke, sekianlah video ini guys. Saya ucapkan jangan lupa di subscribe, di like, di komen, dan di share ke teman-teman yang lain yang mungkin di Tanjung Morawa, boleh lah share ke kawan-kawannya, biar yuk mampir ke Slow Time yuk, karena kelasnya memang menengah ke bawah. Kalian bisa nggak pola ribet lah, ngeluarkan duit 50.000 udah bisa lah untuk 3 orang di sini nongkrong. Karena memang kelasnya gitu guys. Tapi kalau untuk kualitas rasa boleh dicoba, karena aku juga bisa jujur kalau mau kopinya enak. Padahal dengan ya kualitas mesin masih rumahan sih, belum profesional ya. Gimana dengan kalau abang ini pakai mesin profesional ya kan? Nah, oke guys, sekianlah video ini. Kami ucapkan terima kasih. Ada pesan Bang? Nggak ada. Nggak ada. Oke. Terima kasih guys.